Hari ini saya akan berikan satu tema. Saya belum sambung mengenai silsilah Yesus, tetapi kita akan belajar tentang ada hal lain yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya mulai kunjungan di rumah-rumah saudara, kunjungan pastoral. Ternyata apa yang Bu Gem bilang tadi ya, kelihatan akur-akur, tapi sebenarnya banyak persoalan. Dan saya berdoa, Tuhan kasih dong firman yang sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dan saudara, Tuhan taruh firman ini dalam hati saya. Dan firman ini sudah sering saudara dengar. Saya percaya saudara banyak tahu tentang firman ini, tetapi ada hal-hal yang saya ingin mengingatkan kembali. Garis bawahi, Pak Gem, Pak Gembala ingin mengingatkan saudara agar hati-hati dalam mengambil keputusan. Amin. Agar hati-hati bertindak. Ya, saya kasih tema nila setitik menghancurkan susu sebelanga. Anak-anak yang SMP, yang SMA pernah dengar pepatah ini? Pernah? Ini anak-anak SMP ada mulut enggak? Walaupun ditutup sama masker, pernah? Belum. Oke, kalau belum saya terangkan. Ini satu pepatah, ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Pepatah, ada istilah nila setitik menghancurkan susu, merusakkan susu sebelanga atau menghancurkan. Apa itu artinya? Nila setitik, susu itu sebelanga, dikit aja hancur itu susu, rusak itu. Apa artinya? Kesalahan kecil mengakibatkan binasa itu semua. Saudara ngerti maksudnya? Karena kesalahan bapak bisa mengakibatkan keluarga hancur. Karena kesalahan ibu bisa mengakibatkan keluarga hancur. Karena kesalahan anak, berapa banyak anak-anak bikin malu keluarga, bisa menghancurkan keluarga. Sampai di sini saudara ngerti ya, garis besar dari tema ini. Nila setitik menghancurkan susu sebelanga. Saya angkat dari kasus Yosua 6 ayat 15 sampai 21. Mari belajar untuk sama-sama menghormati firman Tuhan dan baca bersama. Amin. Saya ingin tegaskan, dengar firman Tuhan harus betul-betul serius saudara. Hari-hari ini kita hidup hanya firman yang akan menguatkan kita. Amin. Hanya firman yang akan memberikan kepastian bagi kita. Mari Yosua 6 ayat 15 sampai 21. Dalam sikap duduk, tetap duduk, lalu kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, iya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan, perhatikan kalimat ini, kota itu dan segala isinya akan dikhususkan kepada siapa? Bagi Tuhan. Terus, untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap apa? Barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel. Dan, kok suaranya makin hilang ya? Ayo saudara, 2, 3. Segala serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka menumpas ini kota Yeriko. Tuhan datang kepada Yosua
diperintahkan, kamu akan mengalahkan kota itu. Tetapi Tuhan buat satu peraturan. Apa peraturan Tuhan? Tuhan memberi pesan kepada Yosua, perhatikan di screen, bahwa Yerikho akan dikalahkan. Tetapi ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh Yosua dan orang Israel. Yang pertama, Rahab dan keluarganya harus tetap hidup. Siapa Rahab? Wanita yang menyimpan berapa pengintai? 2 pengintai itu disimpan. Sehingga mereka harus sampaikan kepada Yosua, nanti kalau Yerikho ditumpas, ada wanita yang menyimpan kami. Dia wanita pelacur. Rahab. Dia tidak boleh dibunuh. Dan Tuhan pegang itu janji Tuhan. Kamu akan kalahkan kota Yerikho, tetapi Rahab dan keluarga harus tetap hidup. Itu pesan Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua. Segala isi kota itu dikhususkan bagi Tuhan. Seperti apa itu? Emas, perak, tembaga, besi. Perhatikan ayat 19. Baca sama-sama lagi. 2, 3. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam. Saudara-saudara, zaman dulu orang itu kalau perang, ini Yosua perang melawan kota Yerikho. Ya. Sebelum Yosua melawan kota Yerikho itu ada bangsa-bangsa lain yang mereka perangi misalnya. Kalau mereka perang lawan bangsa, misalnya bangsa Amalek. Semua harta benda kekayaan bangsa Amalek atau bangsa asing, kalau Tuhan bilang, jarah-jarah. Sampai di sini saudara ngerti ya. Jadi setiap kali berperang, begitu zaman dulu. Yang menang perang, dia berhak untuk mengambil barang-barang berharga, emas, perak, dan lain-lain. Itu bonus untuk para prajurit. Tapi waktu mereka mau mengalahkan kota Yerikho, Tuhan kasih pesan. Tumpas semua yang ada di dalamnya. Seluruh kota itu beserta isinya, itu dikuduskan. Dikhususkan bagiku, kata Tuhan. Dan Tuhan kasih penjelasan lebih detail. Apa yang harus diberikan kepada Tuhan? Ayat 19. Apa itu? Emas, perak, tembaga, besi. Itu harus diberikan kepada Tuhan. Kita cek, syarat ini dipenuhi oleh orang Israel enggak? Pesan Tuhan ini dijalankan enggak? Ditaati enggak sama orang Israel? Kita cek pesan ini ya. Segala isi kota itu dikhususkan bagi Tuhan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Namun sayang, saudara, pesan yang Tuhan berikan tadi, perintah Tuhan ini dilanggar oleh seorang bapak. Bapak ini saya bilang nila, setitik. Bapak ini atau papi ini, papa ini mengakibatkan kebinasaan. Saya mau sampaikan hari ini, jangan ada bapak-bapak gara-gara engkau keluargamu hancur. Kita belajar bersama. Yosua 1 ayat 7. Yosua 7 ayat 1. Terbalik saya. Lo saya cerita, aduh. Yuk, tahan. Ini gara-gara bakut teh dari Bulina ini. Oke, baik. Yosua 7 ayat 1 kita baca. 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karni bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap. Saya mau tanya, fair enggak ini? Fair enggak? Adil enggak? Dari mana enggak adilnya? Yang salah siapa? Yang nyuri siapa? Namanya siapa? Bapak tadi? A. Yang dihukum siapa? Tetapi orang Israel. Dan yang kalimat-kalimat putih itu lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap siapa? Orang Israel. Gara-gara satu orang punya kesalahan, Israel semua kena. Ini yang saya sebut nila setitik menghancurkan susu sebelanga. Gara-gara kesalahan bapak, anaknya semua harus tanggung. Ini loh saudara. Gara-gara kesalahan ibu, anaknya, keluarganya semua harus tanggung.
Kita lihat. Saya ada ibu saya di sini, mama saya. Ada teman kami itu di Pancur, itu gerejanya di atas bukit. Pas turun tangga itu ada rumah di belakang, di bawah tangga itu. Itu bapaknya teman papa saya, teman baik. Anaknya teman saya, adik kelas saya yang tukang ajar main badminton. Dulu dia dikenal dengan raja smash di Sumatera. Paling kencang, saya dulu ngajarin dia tapi akhirnya dia ke Batam, dia jadi juara di Batam, juara di Sumatera. Paling kencang dan banyak uang. Tapi saudara tahu, karena sudah banyak uang, hidupnya berantakan di Batam. Dia makan obat, dia mulai konsumsi narkoba, pil ekstasi, dan akhirnya hancur. Dia punya karir habis. Apa yang terjadi? Dia pulang ke Pancur. Dia jadi penadah, penampung, pengedar. Dan akhirnya dia ditangkap di Pancur. Setelah dia ditangkap, bapaknya itu pernah nangis sama adik saya. Om, bapaknya cuma di bawah. Dia naik ke gereja sama adik saya, Om Steve. Nangis-nangis. Duh, hancur lah, wah om, malu lah, wah om, wah ikia narkoba, ya iyo anaknya dijatuhi hukum seumur hidup. Gara-gara kesalahan anak, tercoreng habis keluarga lo. Setitik aja kesalahan. Apa yang terjadi? Bapaknya kebawa pikiran, akhirnya bapaknya sakit. Bapaknya duluan meninggal dari papa saya. Ini yang saya sebut. Hati-hati. Pak Gem akan share mungkin ini dari hati saya, dari apa yang Tuhan kasih. Saya sangat mengasihi jemaat Eagle. Jangan ada jemaat Eagle yang main-main dengan dosa yang tersembunyi. Bahaya, saudara. Kita akan belajar terus ya, kita lihat. Kekalahan Israel terhadap Ai. Sekarang mereka sudah menang tadi ya. Perang lawan Yeriko menang, oke? Tapi ada kesalahan. Bapak tadi namanya Akan, nyolong. Tuhan udah larang gak boleh ambil. Dia ambil emas, perak, tembaga dan besi. Dia ambil itu yang dikhususkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sekarang mereka itu mau berperang sama satu kota namanya Ai. Ai ini kecil kotanya. Ai itu artinya puing-puing. Berarti gak ada arti kalau puing-puing, bukan? Gak kuat. Tapi saudara tahu? Kita lihat ya, kita baca ayat pasal 7 ayat 3 sampai ayat 4. Sama-sama baca, 2, 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana apa? Sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Jadi dulu kalau berperang ada pengintai dulu. Yosua kirim pengintai. Perhatikan kekuatan orang Ai. Ini pengintai pergi, bio. Iya, Ai nang bolak lah, boka Yeriko pe iyalah. Bo kuat lah, kuat. Jadi nang meng chongpau lai lah. Makanya mereka pulang sama Yosua, saceng nang aja pergi. Meng coy nang, Ai itu kecil. Tapi waktu mereka pergi, Yosua suruh pergi. Ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Coba bayangin. Yeriko yang besarnya seperti itu mereka bisa kalahkan. Tapi sekarang Ai yang sedikit mereka gak bisa kalahkan. 3.000 orang diutus, lari semua. 35 orang mati, 36 orang mati. Nah dalam keadaan seperti ini apa sikap Yosua? Dengar baik-baik ya, ini ada pesan-pesan yang saudara harus ambil. Tindakan Yosua menyikapi kekalahan. Saya ganti ya. Tindakan saudara, bapak, ibu, anak-anak. Kalau ada persoalan harus baik-baik ambil satu tindakan. Rem dulu. Yosua, dia nggak lihat waktu dia lihat 36 sudah mati. Dia nggak suruh orang lebih banyak lagi gempur Ai, enggak. Dia stop dulu. Stop untuk apa? Dia kalau pakai istilah mobil dia rem dulu. Wow. Ini sudah ada signal kayak kabulator atau dia punya air radiator sudah tok loh, sudah kakui sioleo. Jadi dia stop. Ya kan? Dia stop. Bahaya kalau dilanjutin. Sama Yosua tuh gitu.
Dia stop dulu, ini kalau dilanjutin bahaya. Kenapa ini? Yerikho besar begitu bisa kalah, kok Ai ini nggak bisa kalah? Dalam keadaan seperti itu Yosua ambil satu tindakan. Saya sebut tindakannya itu bertanya kepada Tuhan atau minta pernyataan Tuhan. Kita baca ayat 6 ayat 7. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan sehingga petang bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Kata itu, sebenarnya Yosua bilang begini, Tuhan kan yang kiawanang menyeberang sungai Yordan. Tuhan kan yang suruh kami datang di tanah Kanaan. Engkau kan yang sudah janji bahwa kami akan meraih tanah perjanjian ini. Sekarang kami sudah menang lawan Yerikho. Sekarang kenapa Ai ini kami kalah Tuhan? Apa Tuhan? Yosua mulai tanya sama Tuhan. Saya simpulkan tadi ya. Yosua ketika menyikapi kekalahan. Dia dia tunduk dulu, dia berhenti sejenak, dia merenung, minta sama Tuhan, minta pernyataan Tuhan. Tuhan nyatakan enggak? Nyatakan. Bapak Ibu, kalau engkau punya bisnis, ada persoalan, tunggu dulu Pak. Jangan gegabah. Duduk dulu, diam dulu, tanya Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan enggak? Atau jangan-jangan itu karena dosamu loh saudara. Tuhan bisa singkapkan. Anak yang baik itu Tuhan hajar dan Tuhan tegur. Katakan amin. Tuhan upiangkan nang tajai. Bisa saudara. Apa yang terjadi? Yosua tanya kepada Tuhan. Tuhan nyatakan. Lihat sekarang. Dosa yang ditutupi itu pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Ketika Yosua tanya kenapa ini kami bisa kalah? Tuhan singkapkan, Tuhan buka. Ayat 11, ayat 12 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Orang Israel telah stop. Tuhan nyatakan loh. Yosua, sebenarnya kalau Tuhan mau ngomong sama Yosua, lemengkia Yosua. Ning jigikai Xiao Tai Su mensi jeni eng ning kai Israel enang si ucoy kali. Kalian ini kalah dalam peperangan bukan apa-apa, bukan aku nggak bela. Tapi kalian sendiri berdosa. Orang Israel telah berbuat dosa. Berikut kita baca terus. 2, 3. Mereka apa? Melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Sebelum mereka masuk Yerikho, Tuhan sudah buat perjanjian. Tuhan sudah perintahkan. Jangan ambil apa yang sudah dikhususkan kepadaku. Mereka mengambil suatu dari barang-barang apa? Yang dikhususkan itu. Terus mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara perhatikan sejenak. Berapa banyak kali kita mencuri miliknya Tuhan. Kau berdoa supaya diberkati, tapi engkau curi miliknya Tuhan. Perpuluhan miliknya Tuhan kau curi. Tapi kau berdoa Tuhan diberkati pekerjaanku. Perbaiki dulu dosamu saudara. Perbaiki. Minta maaf ya, saya harus sampaikan ini saudara. Mungkin agak sensitif tapi harus sampaikan. Apa yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Tadi dibilang di ayat-ayat sebelumnya dibilang apa? Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Sama. Setiap perpuluhan saudara, persembahan saudara, Alkitab bilang harus dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi kita nyolong, kita curi. Lalu dengan tidak bersalah kita bilang, Tuhan, kenapa bisnisku kok gagal Tuhan? Kenapa ruko ini gak terjual-jual Tuhan? Kenapa ini gak bisa lewat Tuhan? Stop dulu saudara, renungkan, udah benar gak? Pak Gembala harus sampaikan ini supaya engkau berhasil. Amin. Tuhan bukakan kepada saya ada banyak umat-umat Tuhan di Eagle mau diberkati. Tapi harus diperbaiki wadahnya. Amin. Belajar saudara dari Akan ini. Belajar dari orang-orang Israel ini.
Yosua dia tanya tindakannya apa. Tuhan sampaikan loh. Tuhan sampaikan kepada Yosua bahwa orang Israel telah berbuat dosa, telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan sudah gariskan, sudah tetapkan barang-barang yang harus dikhususkan kepada Tuhan, jangan pernah main-main itu. Amin. Amin. Sedikit share ya, sedikit saya mau perbaiki sedikit. Kita Tuhan taruh, ini saya mau bukakan pemikiran saudara. Kenapa cara persembahan di Eagle tidak jalan pundi-pundi, nyanyi lalu kita ini? Kenapa? Kita taruh di belakang sana, saudara datang, sebelum pulang saudara kasih atau baru masuk saudara kasih. Ada ayat dalam Alkitab bilang begini, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Jadi pastikan setiap kali engkau mau datang ke rumah Tuhan, engkau membawakan persembahan untuk Tuhan. Jadi nggak perlu diminta, amin. Kesannya kalau pakai pundi-pundi diminta, kak nang toh. Meng, Tuhan lu kiol yo, bawa. Jadi setiap kali saudara datang, berikan. Tapi minta maaf, ada banyak kali, ini koreksi ya, koreksi. Ada banyak kali karena tongnya di belakang sana, banyak yang tidak kasih. Ada beberapa lapor sama saya, Pak Gem, karena kami semua sama-sama dengan anak-anak. Pak, saya mau koreksi sedikit. Bagus engkau sama-sama dengan anak-anak. Tapi alangkah baiknya anak-anakmu amplop sendiri. Ajarkan mereka untuk perbiasakan memberi. Amin. Saya harus sampaikan ini. Banyak kali kita mencuri kebutuhan, mencuri milik Tuhan loh. Dengan datang karena nggak dikasih, nggak dijalankan, kita lupa atau sama sekali kita, udahlah nggak perlu. Ini bahaya loh saudara. Mencuri. Coba kasih senyum dulu kiri kanan, katakan haleluya. Wah Pak Gem hari ini tegang loh Pak Gem hari ini. Wah iya firman kok keras lah. Aduh mungkin ada yang mulai soy kasih kuat. Wah yuk kok lui lagi. Nah, saya mau sampaikan ini. Supaya Anda semua bebas dari dosa-dosa. Amin. Ayat 12 perhatikan. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Orang yang mencuri miliknya Tuhan gak akan bertahan menghadapi musuh. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menyertai kalau barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan tetap engkau pegang dan tidak engkau musnahkan. Mari kita berubah loh saudara. Jangan pernah mengambil apa yang punya Tuhan. Amin. Saya masuk pengertian. Nilai setitiknya dari mana? Dari sini. Yuk kita baca ayat 13. Agak panjang ya kita baca. 2, 3. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah. Kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel. Dan barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi, kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Berikut. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu, nah ini dia, akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat dosa di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi. Lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zera. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zera, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluar orang itu tampillah ke muka seorang demi seorang. Maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Saudara tahu, akibat dari melakukan dosa yang tersembunyi. Tadi saya sudah sampaikan ya,
orang-orang yang mencuri apa yang miliknya Tuhan akan dibinasakan. Sekarang kita lihat akibat. Akibat dari Akan yang mencuri, yang berdosa diam-diam. Perhatikan ini ya. Saya mau ada beberapa poin, saudara perhatikan supaya saudara bisa tangkap ini. Merugikan dan mencelakakan orang lain. Akibat dari terus melakukan dosa yang tersembunyi, itu akan merugikan dan mencelakakan orang lain. Akan dia diam-diam, dia ambil, dia pikir orang gak lihat. Betul, memang orang gak lihat. Tapi Tuhan 24 jam dia punya mata, lebih tajam daripada CCTV. Amin. Dia lihat loh, Tuhan lihat. Dan Tuhan kasih tahu sama Yosua, Yosua ada yang ngambil di situ. Saudara tahu? Waktu Tuhan sampaikan kepada Yosua, akhirnya apa yang terjadi? Sebelum Tuhan sampaikan kepada Yosua, ini yang terjadi. Kesalahan akan mengakibatkan 36 orang dari mereka mati. Itu saya sebut orang yang melakukan dosa yang tersembunyi terus menerus akan merugikan dan mencelakakan orang lain. Saya kasih contoh. Kalau engkau suka nyolong di perusahaanmu, satu kali perusahaan itu akan rugi karena engkau. Dampaknya akan banyak bagi banyak orang. Akan buat kesalahan, akhirnya karena kesalahannya orang Israel kalah perang dan ada kematian. Iya kan? Ada kematian. Saudara, orang yang melakukan dosa secara tersembunyi terus menerus akan mencelakakan orang lain. Kalau engkau punya perusahaan, engkau bisnis tak benar, lama-lama perusahaanmu akan kolab. Saudara, akan merugikan. Ya kan? Yang kedua, sorry saya nggak rubah di situ. Akibat terus melakukan dosa yang tersembunyi, ya, rumah atau pekerjaan atau sumber pendapatan akan bermasalah dan tergoncang. Makanya saya bilang tadi, kalau pekerjaanmu belum diberkati, engkau harus cek dulu, engkau udah hidup benar nggak? Jangan-jangan ada milik Tuhan. Ada dosa yang tersembunyi. Mari kita baca ayat ini. Ayat 24 sampai ayat 25. Yosua 7 ayat 24. Perhatikan. 2, 3. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel apa? Mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Emasnya cuma sebatang. Saudara. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Perhatikan ini yang kuning. Apa? Lembunya, keledainya dan kambing domba, kemahnya dan segala kepunyaannya. Perhatikan, akibat dari orang yang melakukan dosa yang tersembunyi terus menerus, keledainya, kambingnya, kemahnya, lembunya, semua kepunyaannya diambil. Zaman dulu orang itu pekerjaannya kalau enggak petani, peternak. Jadi saudara, saya simpulkan, orang yang melakukan dosa yang tersembunyi terus menerus, pekerjaannya akan bermasalah. Rumah tangganya akan bermasalah. Haleluya. Rumah tangganya akan bermasalah. Saudara sayang rumah tanggamu? Jangan lakukan dosa yang tersembunyi. Jangan lakukan dosa yang tersembunyi. Saudara mau tutupi dosa bagaimana? Enggak akan bisa tertutupi. Tuhan bisa bukakan kepada kami lewat mimpi. Tuhan bisa bukakan kepada kami lewat pewahyuan firman. Tuhan bisa bukakan kepada kami lewat istrimu atau anakmu atau suamimu sendiri yang menyampaikan. Saya enggak obral saudara punya dosa di sini, tidak. Tetapi ketika saya kunjungan pastoral, saya rasakan banyak hal yang disampaikan. Dan karena kebutuhan inilah saya sampaikan ini. Saudara, yuk sayangi keluargamu. Sayangi pekerjaanmu. Jangan hanya karena engkau melakukan dosa sembunyi-sembunyi, engkau pikir gak ada efek. Ada. Pekerjaanmu akan bermasalah. Saudara lihat, ini akan punya lembu, sapi, keledai, dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya dibakar. Habis. Kenapa? Karena dia tidak terus terang. Saya mau tanya sama saudara.
Waktu saya mau tanya, coba saudara mulai berpikir. Sekarang Israel kalah perang dengan Ai. Ada berapa orang yang mati? 36 orang itu mereka bawa pulang dan mereka kubur. Akan tahu nggak? Tahu nggak? Waktu mungkin akan hadir di situ. Wah, ini prajurit 36 mati. Waktu dia lihat seperti itu, sebenarnya dia harus datang kepada Yosua. Yosua, ini karena wakai salah Yosua. Ini karena kesalahanku. Mungkin ceritanya akan beda. Amin. Tuhan berbelas kasihan loh. Amin. Tuhan punya tali kasih yang luar biasa. Tapi karena akan tidak datang mengakui apa yang terjadi, saudara. Yosua harus pakai teknik mengekspos di hadapan publik. Saudara ngerti maksudnya ya? Dia sidak satu persatu. Di seluruh bangsa itu dapat setelah Yehuda, kemudian kaum Zera, akhirnya kaum-kaum yang lain, lalu keluarganya akan. Saudara, saya catat begini, saudara. Ini saya lupa rubah ya. Nomornya ya, satu-satu semuanya, karena tadi pagi saya ketik di sini cepat-cepat. Kalau akan mengakui, nggak akan jadi seperti ini. Tapi dia tidak mengakui, akhirnya dia dipermalukan di depan umum loh. Karena dosanya. Tuhan tolong kita. Saya berdoa, Jemaat Eagle, rumah tanggamu tetap terjaga. Amin. Pekerjaanmu tetap diberkati. Amin. Jangan ada kehancuran dalam rumah tangga. Jangan ada kehancuran dalam pekerjaan. Yang berikut, yang ketiga. Maaf, satu semua ya saya tulis. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Akibat dari terus melakukan dosa yang tersembunyi. Ini yang bahaya sekali. Perhatikan ayat 6 bagian akhir. Dan ayat 24 bagian akhir dan ayat 25. Yuk kita baca-baca. Baca sama-sama. 2, 3. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Lembunya, keledai dan kambing dombanya. Kemahnya dan segala kepunyanya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu apa? Seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Yang ketiga, orang yang terus melakukan dosa secara tersembunyi terus menerus. Rumah tangganya akan hancur, bahkan kesakitan dan kematian dalam keluarga. Karena bapaknya salah, anaknya harus tanggung loh. Karena bapak yang buat dosa, anaknya juga dilontar. Karena bapak yang buat dosa, kemahnya dihancurkan, rumahnya dihancurkan. Dan mereka harus dibunuh. Saudara, akibat dari dosa yang tersembunyi yang dilakukan terus menerus itu, pahit akibatnya, mengerikan. Saya catat begini, peringatan penting buat Jemaat Eagle. Baca sama-sama. 2, 3. Jangan sampai ada malapetaka, penderitaan, bahkan kematian dalam keluarga. Karena kita mencuri barang-barang yang telah dikhususkan Tuhan untuk perbendaan rumah Tuhan. Atau karena kita dengan sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Jangan sampai ada kecelakaan dulu baru engkau mau bertobat. Pagam selalu bilang jangan sampai letak. Tak usah yang baru datang minta sama Tuhan, ampuni Tuhan. Jangan. Kalau hamba Tuhan sampaikan hari ini Pagam bicara, khotbahkan tentang dosa yang tersembunyi ini. Sadar. Haleluya. Sadar. Jangan tunggu kau melihat anakmu terpapar, gak bisa buat apa-apa. Baru engkau datang, Pagam saya salah. Saya sudah berdosa. Saudara, saya catat di sini peringatan untuk Jemaat Eagle. Ketika akan mendengar kekalahan Israel ini yang saya sebut tadi dari Ai, harusnya akan datang mengaku tanpa harus Yosua melakukan penyelidikan secara terang-terangan di depan publik. Saya catat begini saudara. Jangan tunggu engkau masuk koran. Jangan tunggu engkau masuk berita TV ditangkap karena narkoba. Jangan tunggu ditangkap polisi karena narkoba. Jangan tunggu keluarga hancur, anak berontak atau mati, baru kau mau datang sama Tuhan bertobat. Jangan. Dengan kasih Kristus, Pak Gembala ingin sampaikan.
Jangan main-main dengan dosa tersembunyi ini. Mungkin engkau pikir kecil, nggak mungkin. Saya mau beritahu, orang spesial di hadapan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan tuntut itu. Tuhan mau engkau hidup kudus hari-hari ini. Saya tertarik dengan kalimat seorang pengkhotbah. Ada banyak gereja Tuhan bersembunyi di balik pelayanan. Ketika orang melihat mereka pelayanan sepertinya mereka kudus. Padahal sebenarnya mereka sedang menyembunyikan dosa mereka. Saudara-saudara, jangan bersembunyi di balik pelayanan. Bagi saya justru karena pelayanan saya harus hidup kudus. Karena ada tanggung jawab moral. Amin. Karena saya mau melayani, karena saya mau jadi berkat, saya harus jadi berkat. Saya tertarik ketika kami kuliah kemarin, dosen saya ngomong begini, yuk kita baca ini. 2, 3, ngomong terus terang, hidup terang terus. Amin. Hidup ini harus apa adanya. Jangan engkau ngomong berbelat-belit, hidupnya hidup gelap. Istilah ini saya senang, ngomong terus terang, hidup terang terus. Amin. Kalau engkau jatuh bilang, aku jatuh. Ngaku, jangan tunggu engkau ngelamin sesuatu dari Tuhan baru mau bertobat. Jangan loh saudara. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dengan kasih Kristus. Jemaat Tuhan akan diberkati. Jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga-keluargamu akan diberkati. Tapi iblis sementara kerja keras untuk menjatuhkan engkau. Jangan nyaman dengan dosa-dosa yang tersembunyi. Seberapa hebat engkau, seberapa lihai let simpan kai dosa, ucek jek, pasti Tuhan akan bukakan. Makanya saya bilang, jangan tunggu engkau dibawa dengan polisi, baru mau bertobat dari narkoba. Jangan tunggu engkau sudah di penjara, baru menangis-menangis. Tuhan ampuni sih, tapi beban moral itu pasti ada. Saya tertarik dengan kesaksian Sheila Gracia. Dia bilang, saya hidup seks bebas. Dia tato semua, dia punya badan. Dan waktu satu kali dia bersaksi di gereja, dia bilang, aku ini bau sekali. Dia sadari, dia sudah masuk penjara karena narkoba, akhirnya hancur-hancuran, rumah tangganya hancur-hancuran. Gue bau sekali, dia pakai bahasa istilah orang Jakarta, gue bau sekali. Maksud saya, jangan tunggu hancur-hancuran baru mau menyadari dosa. Jangan, saudara. Konsekuensi itu ada. Ya, saya nasihatin Niko kemarin. Enggak apa-apa ya, pasun saya buka. Kamu tahu Niko dari mana papimu Tuhan didik dia. Kamu tahu sendiri bagaimana papimu pernah, kita tahu bersama, pernah mendekam di hotel yang tidak enak itu. Tapi itu cara didik Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan boleh angkat. Saya mau sampaikan, Pak Sun pernah ngomong sama saya, ini semua karena perbuatan saya Pak Gem. Saya harus masuk di sini karena perbuatan saya. Saya harus dipenjara karena kesalahan saya. Banyak orang nanti sadar baru begitu. Apa-apa ya saya pinjam ya, karena ini sudah jadi kesaksian umum, sudah jadi rahasia umum. Jangan tunggu Anda dijeruji besi, baru bilang aku salah. Orang benar tuh gak jatuh langsung loh. Ada signal-signal yang Tuhan kasih. Signalnya lewat siapa? Lewat Pak Gem, Bu Gem, lewat anakmu. Saya masih ingat beberapa bulan lalu waktu saya ditabrak. Seorang bapak, masih ingat ya kesaksian ini. Hidungnya terbelah. Saya angkat dia bawa ke mobil, dia menangis. Bapak pendeta ya? Iya, aduh aku sudah berdosa Pak. Aku gak ke gereja 2 minggu. Kadang-kala orang nanti dikenain begitu baru mau bertobat. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, peringatan penting bagi jemaat Eagle. Jangan main-main dengan dosa yang tersembunyi. Satu kali akan disingkapkan. Dan kalau engkau gak mau bertobat, Tuhan singkapkan, engkau akan dipermalukan Tuhan loh saudara. Akan dipermalukan Tuhan di seluruh Israel. Hanya dengan 1 batang emas. Dan akibatnya bukan cuma dipermalukan, dibunuh, dihancurkan. Tuhan mungkin gak bunuh engkau. Tapi Tuhan bisa mempermalukan engkau kalau engkau gak bertobat loh saudara. Amin. Pak Gem harus sampaikan ini, mungkin agak keras, tapi saya begitu mengasihi jemaat Tuhan.
Ayolah, jangan main-main dengan dosa hari-hari ini. Amin. Jangan main-main dengan dosa. Tahapan kejatuhan akan. Kita belajar ya, tahapan kejatuhan. Kita harus tahu loh. Tahapan kejatuhan akan. Orang jatuh tuh nggak langsung. Ada tahapannya. Perhatikan, Yosua 7 ayat 21. Akan bilang begini sama Yosua. Mungkin Yosua tanya, bagaimana caranya engkau bisa ambil? Begini kata Akan. Yuk kita baca pelan-pelan. Aku apa? Melihat di antara barang-barang jaharahan itu. Jubah yang indah buatan Siniar. Dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku apa? Mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku. Tahapan kejatuhan orang benar itu begini saudara. Sama seperti ini dibuat oleh Alkitab, ini luar biasa. Saya tadi subuh waktu bacanya saya bilang, wow, orang benar itu gak langsung jatuh loh saudara. Ada tahapannya, ada godaannya, tinggal kau memilih mau lakukan atau tidak. Amin. Pertama, aku melihat, saya simpulkan begini, aku melihat. Saya mau tanya, waktu melihat dosa enggak? Enggak. Enggak. Dosa dari mana? Saudara lihat. Iya kan? Lihat apa dulu? Kalau saudara lihat mengingini, itu yang Alkitab bilang, mengingini wanita dalam hatimu, udah berzina. Apalagi chatting. Hai, aku lagi bete nih. Kebetulan suamiku lagi nggak ada. Dasar genit lu. Saya nggak suka sekali. Ya, hati-hati. Mengingininya aja sudah berdosa. Lalu mengingininya, saya kasih tanda seru. Dia mengingininya, ya kan? Dia lihat, wow, Cin Ailo mengingininya. Waktu mengingininya, tapi dia nggak ambil dosa nggak? Dia ingin nih, tapi dia nggak ambil dosa nggak? Belum. Akan udah ingin dia ambil, akhirnya dia sembunyikan. Saya pakai tanda seru di situ. Banyak kali itu iblis kerjanya dengan mata saudara. Dia mulai pancing supaya saudara lihat. Dia mulai pancing lewat perasaan supaya saudara mengingininya. Kalau sudah tahap seperti itu harus hati-hati. Taruh tanda seru. Jangan eksekusi, ambil. Kalau sudah aku mengingininya harus taruh apa? Taruh ini. Lihat ya. Aku melihat masih mata. Waktu aku mengingininya taruh tanda seru. Mulai yang ketiga. Mulai berpikir aku tertangkap basah. Waktu aku ambil, aku akan dihukum. Waktu aku ambil, bisnisku akan hancur. Waktu aku ambil, rumah tanggaku, istriku gak ampuni aku, dia juga lari. Aku ambil, aku malu ditangkap polisi. Diekspos di dunia maya. Dan akhirnya yang paling mengerikan, anakku mati. Saudara taruh daftar ini sebelum kau jatuh. Saya berdoa. Saudara taruh daftar ini waktu engkau digoda, waktu keinginan mata mulai muncul, waktu ada keinginan untuk melakukan sesuatu, pikir baik-baik. Tuhan, wah si waikia, wah gak mungkin waikia si Tuhan, wah waikang wang waikia si. Mulai pikir saudara. Mulai taruh Tuhan kalau aku lakukan ini aku tertangkap basah. Kalau akan berpikir itu dia gak akan lakukan. Orang benar itu jatuhnya enggak langsung, ada tahap-tahapnya. Coba saudara renungkan. Ada enggak saudara pernah berpikir kalau saudara selingkuh, lalu rumah tanggamu hancur? Pernah saudara pikir? Kenapa saudara lakukan? Kenapa engkau lakukan? Kalau saudara berpikir hancur, kenapa kau lakukan? Pernah enggak saudara berpikir? Sementara engkau pakai narkoba lalu ada razia di mobilmu, engkau kedapatan. Lalu orang mulai pakai kamera, syuting, keluar di YouTube. Ini orang ini tertangkap basah di bawah di mobilnya sebagai pemakai. Dan anakmu akan lihat itu. Yuh, papi ternyata narkoba. Engkau bisa pikir enggak anak itu? Pikirkan konsekuensinya saudara. Jangan pikirin enaknya.
Karena orang benar itu jatuhnya nggak langsung, ada tahap demi tahap. Pernah nggak saudara pikir kalau saudara bisnis nggak benar, saudara nipu. Lalu kemudian orang itu dapati dan orang itu lapor polisi, engkau ditahan, ditangkap, lalu masuk penjara. Pikirkan baik-baik saudara. Karena orang benar itu, dia jatuh nggak langsung. Ada cara mengatasi tahap kejatuhan. Oke, matamu sudah lihat. Oke, hatimu sudah ingini. Tapi mulai berpikir alihkan. Kalau aku lakukan, tiba-tiba tertangkap basah. Video lagi, masuk TV One, memang beda. Ya, TV One memang beda kan? Ya. Masuk TVRI. Stasiun pemersatu bangsa. Masuk RRI, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Mulai disiarkan, tanggal sekian jam 3 sore tertangkap seorang bapak bla 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 di kamar hotel bla bla dengan si wanita ini, dengan inisial ini yang bukan merupakan istrinya. Saudara, taruh tahapan-tahapan ini untuk menjaga kita. Amin. Gembala berdoa, saya berdoa. Supaya ini taruh di dalam hati. Jangan main-main lagi dengan dosa. Anak-anak muda, coba taruh pikiranmu. Ketika engkau tergoda untuk minum mabuk, ngobat, taruh. Waktu engkau jatuh. Engkau terikat oleh narkoba, masa depanmu hancur. Ya, belum waktunya menikah. Anak orang ngandung akhirnya jadi pernikahan dini. Pernikahan dini. Kayak Agnes Monica punya sinetron. Hancur. Taruh. Saudara bisa taruh daftar-daftar tahapan. Stop sampai diingini. Stop sampai situ. Mulai taruh daftar-daftar. Supaya engkau jangan sampai jatuh. Amin. Amin. Haleluya. Saya itu paling gregetan kalau udah disampaikan lalu nggak mau lakukan. Paling gregetan. Saya cuma berdoa begini, Tuhan orang-orang yang nggak mau dengar ya terserah Tuhan lah. Tapi rata-rata kalau saya udah berdoa begitu ada aja Tuhan buat sama mereka. Nggak mungkin dong Pak Gem seperti itu. Saya sampai saat ini berdoa Tuhan berkati. Setiap pagi yang ikut Beston selalu namamu disebut dan berkati. Jaga, lindungi. Keluarga mereka dijaga loh. Tapi kalau saudara nggak mau jaga, saudara tergoda dengan tahapan-tahapan kejatuhan. Bopiang loh, saya nggak bisa buat apa-apa. Saudara punya keputusan. Makanya saya bilang, jangan tunggu rumah tangga hancur. Jangan tunggu anakmu nggak hormati engkau. Jangan tunggu engkau sudah di penjara. Jangan tunggu polisi tangkap engkau. Jangan tunggu nanti di rumah sakit baru engkau bertobat. Kita baca ayat ini. Ayat ini saya minta bapak-bapak baca, yang laki-laki baca. Yuk pria-pria berdiri semua, yang pria-pria. Yang muda-muda, bapak-bapak kita baca kuat-kuat yuk ayat ini. Bilangan 14 ayat 18. Hitungan ketiga kita baca semua. Semua kaum laki-laki ya. Baca 1, 2, ya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Dia nggak bilang kesalahan ibu loh, kesalahan bapak. Karena yang banyak si melek keseng itu bapak. Apa tuh si melek keseng? Saya juga nggak ngerti. Yang banyak gatal-gatal di luar itu bapak itu. Anak sudah 3, anak sudah besar masih sama orang lain bisa romantis sama istri, lu kaki kejola. Minta maaf bapak kurang ngajar itu. Ketawa, Ibu Ani ketawa. Tapi saya harus sampaikan, Alkitab bilang, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Kalau engkau mengakui, Tuhan ampuni loh. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Setiap dosa yang kau buat ada konsekuensinya. Bahkan ia bilang apa? Ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jangan gara-gara karena engkau pak, anakmu hancur. Tadi malam saya melayani, ada jiwa baru. Saya hanya dengar sedikit. Istri, ibu ini pisah dari
dari suaminya. Kalau saya nggak salah dengar karena ngobrol agak rame. Dan anaknya itu tiap kali lihat orang jadi penakut dan suka nangis. Itu karena kesalahan bapaknya. Dia nggak boleh, baru saya ngomong, bahwa dia udah mau nangis sudah. Karena sering dibentak. Kesalahan bapaknya mengakibatkan anaknya mentalnya tergoncang. Pak, kayaknya engkau perlu bertobat, Pak. Kayaknya bapak-bapak jangan gengsian untuk minta maaf sama anakmu. Kalau anakmu keras mungkin engkau pernah kerasin dia, Pak. Saya pernah kerasin anak saya loh. Cece. Mama saya ada di sini waktu saya pukul dia waktu itu. Dan sejak saat itu saya bertobat, saya bilang saya nggak akan pukul engkau lagi. Jangan sampai kesalahan orang tua, anak-anakmu jadi hancur. Perhatikan baik, karena kesalahan bapak-bapak. Ayat yang sering saya ingatkan kepada kaum bapak, kaum pria, hati-hati. Semua dosa ada konsekuensinya. Wahyu 2 ayat 19, kita baca ayat ini ya. Baca terakhir. 2, 3, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu, semuanya baca. 2, 3, baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan kasih jempol. Ini jemaat ini cinta Tuhan. Jemaat ini hidup tekun. Tetapi ada dosa yang tersembunyi. Ada dosa. Tuhan bilang apa? Ayat 20, sama-sama. 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Dosa zina dia lakukan dosa zina. Dia melayani dengan tekun tapi ada persinahan di situ. Apa yang terjadi? Dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk stop. Pak, kalau engkau jatuh berzina hari ini mungkin Tuhan belum hukum. Tapi itu Tuhan kasih waktu untuk bertobat. Tapi kalau engkau enggak bertobat, dia bilang apa? Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Apa yang terjadi? Lihat, ayat 22 sama-sama baca. 2, 3. Lihatlah, aku akan melemparkan dia keranjang orang sakit. Saya bilang tadi jangan tunggu sakit baru mau bertobat. Jangan tunggu udah kongpiang. Allah, kambang lo. Jangan tunggu saudara. Puji Tuhan loh kalau stroke lalu bertobat. Mati masuk surga. Lalu langsung mati dalam perzinahan. Saya pernah loh baca satu media di Manado. Seorang pelayan Tuhan. Gak bertobat, dia hidup dalam dosa perzinahan. Dia booking satu cewek di hotel. Maha bicara, ketika mereka berhubungan, bapak ini mati di atas perut dari wanita ini. Dibukakan semuanya, malunya gak ketulungan. Jangan tunggu. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan sakit bertobat, masih ada waktu, puji Tuhan. Kalau langsung mati, engkau pastikan masuk di mana itu? Kalau masuk di sorga saya akan komplain sama Tuhan. Enak aja Tuhan. Mati dalam perzinahan masuk di sorga. Tuhan kasih waktu loh untuk bertobat. Tuhan bilang apa? Berbuat zina dengan dia, ku lemparkan. Ya, aku akan melemparkan dia keranjang orang sakit. Dan mereka, orang yang melakukan zina yang sama. Pasangan yang berzina dengan engkau itu. Tuhan bilang apa? Dia akan kulemparkan ke dalam. Kalau kita baca akan punya, akan juga bukan cuman akan punya pekerjaan habis. Lembu sapi keledainya dibantai. Pekerjaannya habis, memang kita bilang. Orang-orang yang hidup dalam dosa, kesukaran besar. Ekonomimu akan seret Pak. Ekonomimu akan susah. Kenapa? Karena ada dosa. Udahlah jangan main-main lah saudara. Hidup, ngomong terus terang, hidup terang terus. Amin. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Lalu enggak bertobat lagi ini. Ayat 23, baca sama-sama. Ini yang paling ekstrim. 2, 3. Dan anak-anaknya akan kumatikan dari semua
jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada mereka setiap orang menurut perbuatannya. Apakah ini masih berlaku? Masih. Minta maaf Pak Tim ya. Pak Tim pernah ngalamin loh itu. Karena hidup dalam zaman-zaman tidak dalam pertobatan. Mati anaknya. Saudara, jangan tunggu ada kematian baru engkau mau bertobat. Tuhan sayang sama engkau. Anak-anak, persiapkan hati papamu, persiapkan hati ibumu. Jadilah orang tua, tetap hidup dalam kerukunan. Supaya kita sama-sama masuk di sorga. Amin. Tadi malam ada satu AI, saya bersaksi, papa saya waktu kami doakan, waktu papa saya mau meninggal, kami nyanyi Yesus baik. Akhirnya papa saya pergi dengan tenang. AI dengan polos. Ale kayak apa? Pasti jip sorga. Oh pasti dong, saya bilang. Dan kalau keno aja, si Wa juga pasti jip sorga. Nanti ketemulah. Haleluya. Saya berdoa. Semua kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jaga kekudusan. Jangan sampai ada persoalan baru kau bertobat. Kalau Pak Gem sampaikan ini berarti Tuhan mengasihi engkau. Peringatan, kalau saya sudah sampaikan ini engkau masih melakukan. Saya berdoa Tuhan terserah Tuhan. Lakukan sesuatu yang engkau anggap baik bagi hidupnya. Yang saya tahu persis bahwa kalau Tuhan mengasihi engkau, Tuhan akan buat caranya supaya engkau berbalik. Tapi jangan tunggu ada konsekuensi. Selagi engkau dengar firman ini, bertobatlah. Lakukan apa yang benar, apa yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan tunggu ada konsekuensi. Jangan tunggu ada kebangkrutan. Jangan tunggu ada sakit penyakit. Jangan tunggu ada kematian. Tuhan mengasihi engkau. Tundukkan kepala sejenak. Tutup mata sebentar. Tutup mata. Yesus, Dia kudus. Dia Tuhan kudus. Dia kudus. Dia mengasihi bapak-bapak di sini. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya berdoa Tuhan, saya seorang hamba Tuhan yang tidak kebal dengan dosa. Ayat-ayat ini, firman ini memotivasi saya untuk hidup kudus. Berapa banyak kali engkau sembunyikan dosamu. Mungkin istrimu sudah pernah tegur engkau. Hamba Tuhan sudah beberapa tegur engkau. Beberapa kali tegur engkau, tapi engkau gak mau berubah. Bapak, dengar Pak. Jangan tunggu engkau diekspos, di surat kabar, dinaikkan ke mobil polisi. Jangan tunggu wajahmu disebar luaskan di media sosial. Jangan tunggu anak-anakmu meraung-raung. Karena mereka gak pernah lihat papa dan mama bersama-sama lagi. Anakmu yang punya masa depan akhirnya hancur karena engkau mengingini dan melakukan dosa-dosa yang tersembunyi itu. Mari renungkan firman ini. Renungkan firman ini. Tolong kami. Tuhan sebenarnya kasih waktu buat akan bertobat. Waktu akan melihat orang-orang Israel kalah perang.
Waktu akan melihat ada 36 prajurit Israel dikubur. Sebenarnya akan harus datang kepada Yosua, sujud kepada Yosua dan berkata, Yosua, akulah yang bersalah. Akan bawa emas yang dia telah curi, akan bawa perak yang telah dia curi, tembaga dan besi yang telah dia curi. Yosua, ini aku kembalikan kepadamu. Saya percaya hati Bapa akan tersentuh. Bapa, dia akan tersentuh. Dia mungkin tidak akan mati sampai anak-anaknya, tapi karena dia tidak mengakui, dia tutup dosanya, sehingga harus dipermalukan di hadapan seluruh orang Israel. Pak, pikirkan Pak, jangan sampai seluruh Bintan, seluruh Tanjung Pinang akan tahu aibmu, akan tahu kekuranganmu, akan tahu dosa-dosamu. Cukup engkau dengar firman ini lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat. Ya Rabbah takana. Ya nama takana. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Anda boleh bebas, Anda mau dudukkah, mau berlutut, silakan. Silakan ambil posisi yang engkau rasa nyaman untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Masing-masing bersuara sembah Dia. Minta ampun sama Tuhan kalau ada dosa-dosa yang engkau simpan. Minta ampun sama Tuhan, jangan tunggu engkau terlambat, jangan sampai terlambat. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Dia kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. You are holy. Menyembahmu Tuhan.
serius. Semakin lama engkau kubur dosamu, semakin lama engkau simpan dosamu, itu akan merupakan bola api yang akan terus semakin besar. Tapi hari ini Tuhan cinta engkau. Tuhan cinta engkau. Dia tegur engkau. Dia tegur engkau. Saudara bisa bayangkan cerita itu. Waktu Yosua menyaksikan anak daripada Akan yang gak tahu apa-apa dilontari batu. Saya percaya Yosua menangis. Mungkin ada om daripada Akan di situ. Dia lihat ikai sungko nang engkiok siang. Dia menangis, saudara. Tapi apa boleh buat? Karena itu peraturan zaman dulu. Barang siapa mencuri miliknya Tuhan harus dihukum. Saudara, sebagai gembala saya gak tahan melihat engkau jatuh. Saya gak sanggup melihat keluargamu hancur. Saya menangis. Yosua juga menangis waktu itu. Tapi apa boleh buat? Kak Manglo, sudah terlambat. Sebabnya hari ini kalau masih ada kesempatan Tuhan ngomong sama engkau, ambillah tindakan. Bapak itu baik loh. Bapak itu baik. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Yesus, Jesus. Dia baik, dia baik. Haleluya, Jesus. Kau Bapakku yang berjalan sendirian. Engkau sungguh baik. Nyanyikan dari awal pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang, Tak kau pandang bentuk dan rupa. kalau engkau sudah jatuh, dia gak pandang kejatuhanmu. Dia mau engkau kembali. Mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak bersama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati langit-langit. Kau yang buatku terbang. bagaikan raja murni, mengatasi segala cobaan. Angkat tangan kita. Bapakku Yang baik, mengerti dengan cara ibadah. Kau biarkan ku berjalan sendirian sampai yang baik, engkau sungguh baik. Saya nggak tahu di tempat ini, saya nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Amin. Kalau engkau sementara main-main dengan dosa itu, atau karena kesalahanmu, sehingga pekerjaanmu sedang goyang, rumah tanggamu sedang goyang. Hari ini dengan kasih Kristus saya cuma mau bilang, rendahkan diri di hadapan Bapa. Amin. Dia mengampuni ketika engkau mengakui dosa. Ya. Mari jemaat saja tanpa singar, nyanyikan dari awal.
Engkau Bapa yang haleluya. Engkau mengasihi. Kalau karena dosa yang engkau sembunyikan, sehingga engkau tahu hari ini pekerjaanmu goyang, rumah tanggamu goyang, minta ampun sama Tuhan. Bapa itu baik. Jangan tunggu Bapa murka. Tapi hari ini ada waktunya. Ini waktu Tuhan. Ini waktu Tuhan engkau bertobat. Yes. Ini waktu Tuhan. Amin. Angkat suara semua jemaat, katakan. Mengundang ibu saya untuk ke depan. Kita nyanyikan pujian dari awal. Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk. Nyanyikan sungguh-sungguh.